Saudara, tim gabungan dari KNKT, polisi serta Dishub DKI Jakarta dan Kota Bekasi melakukan pengecekan truk tangki BBM Pertamina yang terlibat kecelakaan hingga menewaskan 10 orang. Pemeriksaan terhadap truk tangki BBM Pertamina yang berada di halaman depan Mapolres Metro Bekasi Kota, saudara. Tim mengumpulkan bukti-bukti dengan memeriksa seluruh komponen rem hingga kondisi mesin untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Iya, ini kan harus dihidupin dulu. Saya belum bisa tahu kotor atau enggak, kan harus dihidup. Hidup, ngisi dan sebagainya, baru kita uji, kita cek. Okay. Nanti ini saya juga mau ke pengemudi. Pengecekan dilakukan melalui dari apa aja Pak tadi? Sistem remnya. Sistem rem. Jadi kita isi dulu anginnya, kita uji rem dan sebagainya. Nanti sistem konektornya sebenarnya ada bocor atau enggak nanti kan kelihatan. Oh, selain itu ada lagi Pak? Nanti lihat perkembangan, saya ngobrol sama pengemudinya kayak apa. Polisi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kecelakaan maut truk tangki BBM Pertamina di Cibubur yang menewaskan 10 orang, saudara. 2 orang yang dijadikan tersangka adalah sopir dan kernet truk tangki BBM Pertamina. Diduga kecelakaan diakibatkan oleh truk tangki Pertamina yang mengalami remblong. Penyidik dari Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan juga dari Satlantas Polres Bekasi Kota Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan kasus ini. Yang pertama terhadap saudara Supadi. Ini adalah supir truk tangki BBM tersebut. Kemudian yang kedua adalah saudara Kasira. Ini merupakan kenek daripada truk tangki BBM tersebut. Ya. Dugaan sementara akibat penyebab kejadian ini adalah adanya remblong. Suami istri anggota TNI yang menjadi korban kecelakaan di ruas jalan alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat ini dimakamkan secara militer di Taman Pemakaman TNI AL Jonggol, saudara. Di mata rekan dan keluarga, sosok almarhum Peltu Suparno, saudara, dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga pekerja keras. Keduanya meninggalkan seorang anak. Pemakaman keluarga TNI AL Jonggol. Korban sendiri meninggalkan berapa orang? 1 orang putra atas nama Pak Mas Bagus Sadewo. Pemakaman ini secara militer atau secara militer Pak? Orangnya sangat bagus sekali, sangat kerja keras. Terus kalau dikasih kerjaan langsung diaksi langsung. Jadi menurut saya beliau orang yang baik di Setawan. Sementara itu di Depok, saudara, korban bernama Ardi Nur Cahyanto yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek daring dimakamkan di TPU Tambarge, Cilodong, Depok, saudara. Orang tua korban mengaku mengetahui putra sulungnya ini menjadi salah satu korban kecelakaan maut saat melihat informasi di media massa. Jam 4 sore, kemudian saya melihat plat nomor motor anak saya samain cocok. Nah, setelah itu pas maghribnya langsung saya pegang ke rumah sakit Polri. Saya cek keadaan benar keadaan. Pas tahunya Pak dicek benar katanya. Lampu lalu lintas di Jalan Trasyogi kawasan Citra Grand Cibubur dituding menjadi penyebab kecelakaan maut yang melibatkan truk Pertamina, mobil, dan belasan motor Senin sore lalu. Akibat kecelakaan ini, warga yang tergabung dalam Forum Warga Cibubur menuntut agar lampu lalu lintas di lokasi kecelakaan maut segera ditutup. Kami meminta agar lampu merah yang menyebabkan kecelakaan itu ditutup atau dihilangkan. Ganti lampu kuning saja, kedip-kedip, untuk menunjukkan agar hati-hati. Karena jalanan itu turunan, tanjakan, belokan. Tapi dikasih lampu merah yang kami duga, ini sekali lagi kami duga, hanya untuk kepentingan developer perumahan bernama CBD.
Lokasi kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang ini berada di tikungan dan jalan menurun. Kecelakaan sering terjadi di jalan ini, namun baru kali ini merenggut korban jiwa. Polisi memasang alat pemindai di 13 titik untuk memetakan area kecelakaan maut di Jalan Trasyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga memeriksa kelayakan posisi lampu merah yang dituding jadi faktor penyebab kecelakaan di jalan menurun. Olah TKP dengan menggunakan traffic accident analysis ini yang kami lakukan ada mengambil 13 titik pemotretan pengambilan scanner ini. Diharapkan dari 13 ini nanti kita bisa menggambarkan kronologis terjadinya awalnya suatu kecelakaan, yaitu pada awal, saat, sampai dengan akhir terjadinya kecelakaan. Ya, tentunya dengan situasi saat ini lampu sudah kita matikan, dalam artian kita menggunakan lampu wasat, karena untuk sementara saat ini dari penilaian kami di lapangan memang ini untuk jalan tidak boleh ada hambatan, karena ini turunan. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan sopir dan kernet truk sebagai tersangka. Polisi masih merunut peristiwa dari sebelum, saat, dan setelah terjadi kecelakaan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Tim Liputan, Kompas TV. Tim gabungan dari KNKT, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Kota Bekasi, serta Satlantas Polres Metro Bekasi telah melakukan pengecekan truk tangki BBM Pertamina yang terlibat di kecelakaan maut di Jalan Transyogi Cibubur. Lalu seperti apa hasil pemeriksaannya? Kita telah terhubung dengan Suryanto Cahyono selaku Ketua KNKT pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak, jadi apa saja hasil pemeriksaan apapun yang ditemukan terkait dengan kecelakaan truk tangki dari BBM milik Pertamina ini? Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Pertama, saya atas nama KNKT dan pemerintah mengucapkan ikut berbelasungkawa kepada warga yang mengalami musibah ini. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi bisa saya jelaskan bahwa hari ini kita memang memeriksa area kecelakaan tersebut mengenai bagaimana sih tentang kondisi lampu lalu lintas di daerah tersebut. Dan kami juga sudah minta data-data kajian andalalin dari pemasangan lampu lalu lintas tersebut ke Disub Bekasi. Dan nanti kami akan mempelajari apakah di situ cocok atau tidak, apakah kajiannya memadai apa tidak. Nanti kita juga akan mengkaji lebih dalam lagi dari data-data yang ada. Terus selanjutnya juga kita mengumpulkan data-data lapangan di daerah tersebut mengenai posisi rambu-rambu yang ada di daerah tersebut. Kami melihat ada beberapa rambu peringatan awas turunan di depan, tapi di balik rambu itu banyak sekali iklan. Jadi itu menjadi gangguan bagi pengemudi untuk melihat rambu atau melihat ikan. Nah ini terus juga di depannya lagi, persis di dekat tempat kecelakaan, sebelum lampu merah, itu terdapat ada 4 rambu dipasang bersamaan di situ. Nah ini juga akan membingungkan pengemudi apa yang pesan yang akan disampaikan dan apa yang harus difokuskan oleh si pengemudi tersebut. Nah ini juga termasuk hal yang kita evaluasi. Di samping itu kita juga melihat data-data dari kendaraan. Tadi juga teman-teman dari KNKT bersama Satlantas Metro Bekasi bersama juga petugas Disub dari Bekasi kita melakukan pemeriksaan di kendaraan. Dari pemeriksaan tersebut kita ada beberapa komponen yang diperlukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui apakah komponen tersebut berfungsi atau tidak, dan apakah komponen tersebut berkontribusi pada kecelakaan ini apa tidak. Nah itu yang sedang kita akan lakukan pengujian lebih lanjut. Terus kemudian kita juga berusaha mewawancarai pengemudi apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh pengemudi untuk kita cocokkan dengan data-data yang kita peroleh. Terus kemudian kita juga mungkin besok akan melakukan wawancara dengan pihak manajemen dari Pertamina untuk meminta data-data yang berkaitan dengan masalah pengemudi dan masalah perawatan kendaraan dan sebagainya yang berkaitan dengan kecelakaan ini. Jadi kira-kira itulah data-data hari ini yang kita kumpulkan di lapangan.
Pak Yanto, tadi pemeriksaan posisi lampu merah, kemudian rambu lalu lintas, kelaikan bus, sampai akhirnya juga mewawancarai sopir dan juga kernet. Yang menarik di sini adalah terkait dengan posisi lampu merah. Ini banyak yang menyatakan bahwa posisi lampu merah ini memang tidak tepat dan jadi pemicu kecelakaan. Bahkan ada warga dari sana juga akhirnya melakukan aksi terkait dengan adanya posisi lampu merah ini. Bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan hasil pemeriksaan posisi lampu merah ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, data-data sudah kita kumpulkan. Di sini akan kita melihat dari prosedur pemasangan lampu lalu lintas itu ada beberapa aturan dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi di dalam pemasangan tersebut. Nah, kita juga melihat apakah pemasangan lampu merah di situ sesuai enggak dengan aturan-aturan yang berlaku dan apakah sudah dilakukan HIRA ya, Hazard Identification and Risk Analysis. Jadi jangan sampai dengan pemasangan lampu merah tersebut menjadikan hazard atau menjadikan ancaman bahaya di daerah tersebut. Nah, kita belum bisa ngomong bahwa lampu lalu lintas itu memang hazard atau enggak. Jadi nanti dari hasil kajian kita dan data-data yang ada, baru kita bisa menyatakan bahwa itu hazard atau tidak. Kalau memang itu hazard, kita akan segera memberi rekomendasi untuk segera dicabut. Dan pembelajaran ini, kondisi ini juga mirip seperti di Balikpapan di Simpang Rapak dan juga banyak di tempat-tempat lain di Salatiga, di daerah-daerah lain yang mempunyai geometri jalan seperti di Cibubur ini turunan terus ada lampu merah dan menjadi daerah rawan kecelakaan. Nah, kita juga nanti terjadi Cibubur, terjadi lagi di tempat lain, maka itu kita akan memberikan rekomendasi secara holistik, secara menyeluruh bahwa kita minta dari Kementerian Perhubungan, dari Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota untuk mereview lagi lampu lalu lintas khususnya di tempat-tempat daerah rawan kecelakaan sehingga tidak terjadi lagi secara bergantian nanti. Kalau maka itu kita nanti akan memberikan rekomendasi secara menyeluruh untuk dievaluasi oleh masing-masing. Baik. Kalau itu di jalan nasional ya oleh pusat, kalau jalan provinsi oleh provinsi, kalau daerah kabupaten dan kota ya oleh kabupaten dan kota. Baik, Pak Yanto, kalau sesuai dengan aturan sendiri penempatan lampu merah di daerah ataupun di jalan dengan posisi menurun, apakah ini memang sudah tepat sesuai dengan aturan atau seperti apa? Jadi di Cibubur ini selain menurun kan berbelok, Mas. Betul. Nah, tadi juga kita coba secara visual dari jarak berapa pengemudi itu bisa melihat posisi lampu sedang merah, kuning, hijau itu. Ternyata memang secara geometrik jalannya dari jarak tadi sekitar 200 sampai 300 saya lupa. Itu memang sulit melihatnya, Mas. Dan memang terhalang oleh pandangan karena tikungan dan ada tiang-tiang penyangga jalan tol itu. Jadi, tapi bagaimana analisa andalalinnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dari Bekasi gitu loh. Dan sebetulnya untuk pemasangan lampu lalu lintas di daerah tersebut itu tanggung jawabnya siapa? Kalau dari katakan kelas jalannya, kalau kelas jalan nasional ya harus tanggung jawabnya dari pusat. Tapi kalau itu provinsi ya provinsi Jawa Barat. Tapi kalau itu masuk daerah jalan kabupaten dan kota ya kabupaten atau kota yang bertanggung jawab untuk pemasangan tersebut. Nah, ini juga kita sedang, tapi intinya kita akan melihat bahwa kajiannya memadai apa tidak gitu loh. Dan apa hasil kajiannya. Baik, kemudian tidak hanya lampu merah tapi tadi juga yang Anda soroti pada saat pemeriksaan di TKP adalah posisi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Apakah betul seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa posisi rambu-rambu lalu lintas ini tidak terlihat dengan baik oleh para pengendara yang melintas di jalan tersebut? Bukan tidak terlihat, Mas. Jadi rambu itu di baliknya rambu, di sekitar rambu itu banyak bendera-bendera iklan, spanduk-spanduk iklan, sehingga itu menjadikan distraction atau gangguan kepada pengemudi. Terus selanjutnya ada 4 atau 5 rambu dipasang di satu titik. Nah,
ini juga akan membingungkan mana yang menjadi fokus atau menjadi highlight bagi pengemudi, apa yang menjadi pesan dari rambu tersebut dan pengemudi diminta ngapain gitu loh. Kalau terlalu banyak informasinya, otomatis ketika pengemudi melihat dia dengan kondisi jalan berbelok dan menurun, otomatis perhatian utamanya adalah ke jalan, dan rambu itu adalah sebagai information apa yang akan dihadapi di depannya. Tapi kalau informasinya terlalu banyak sehingga kita tidak sempat memproses. Nah, seperti iklan-iklan tadi itu menjadikan distraction, artinya itu sangat mengganggu konsentrasi dari pengemudi. Nah, intinya ketika kita memasang rambu, di situ harus dibebaskan dari gangguan-gangguan yang lain, seperti kalau ada pohon harus dipangkas supaya tidak menghalangi rambu. Termasuk papan-papan reklame ya Pak ya? Termasuk papan atau spanduk-spanduk reklame itu yang jadi distraction gitu loh. Baik, terakhir setelah melakukan berbagai macam pemeriksaan tadi dari posisi lampu merah, kemudian rambu lalu lintas dan kelaikan kendaraan, kapan akhirnya hasilnya bisa disampaikan ke publik terkait dengan penyelidikan lengkap penyebab kecelakaan ini? Kita memang akan mengkhususkan ini, kita coba untuk menyelesaikan antara 1 sampai 2 bulan, setelah itu kita akan umumkan kepada publik. Baik, terima kasih Kepala KNKT Pak Suryanto Cahyono telah bergabung di Kompas Malam. Salam sehat Pak.